Beberapa hari setelah Mbah Margono pergi, aku mencoba untuk menjalani hidup senormal mungkin. Aku tidak boleh terlarut dalam kesedihan seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Margono kemarin. Hari ini adalah hari Minggu. Seperti biasanya aku dan Via selalu memiliki agenda beres-beres rumah, dan setelah itu pergi berkunjung ke rumah orang tua Via. Cukup banyak barang yang harus aku dan Via bereskan di minggu ini. Sudah cukup lama rumah ini tidak kami bereskan sejak meninggalnya ibuku. Mungkin kemarin-kemarin aku masih belum begitu ikhlas untuk membereskan semua ini, karena biasanya ibukulah yang membereskan seisi rumah. Dan aku tidak ingin memori ibu membersihkan rumah muncul di ingatanku. Namun kali ini, mau tidak mau aku harus tetap membersihkan seluruh rumah. Duk, kamu tolong bersihin daerah dapur dan ruang tengah ya. Mas mau beresin kamar-kamar, ruang tamu, sama musola rumah, biar cepat selesai. Nanti terus langsung berangkat ke rumah emak sama bapak. Ucapku memberikan instruksi pada Via supaya proses bersih-bersih rumah ini cepat selesai. Iya mas, siap. Aku sekalian sambil masak ini, biar nanti selesai bersihin rumah bisa langsung sarapan. Via pun menyetujui instruksi yang aku berikan. Aku pun memulai aktivitas bersih-bersih rumah. Dan yang pertama aku bersihkan adalah musola rumah. Mukena dan sajadah yang biasa ibu gunakan untuk sholat masih tergeletak di rak penyimpanan alat sholat. Aku mencoba untuk tidak terlalu mengingat-ingat tentang ibu. Ku bersihkan sudut demi sudut, debu dan kotoran mulai terkumpul, lalu ku masukkan ke dalam tempat sampah. Sambil membersihkan musola, pandanganku tidak bisa terlepas dari mukena dan sajadah ibu yang tergeletak di rak itu. Perlahan, bayang-bayang sosok ibu mulai bermunculan dalam pikiranku. Ku coba untuk terus fokus membersihkan musola rumah. Namun sekuat apapun, aku mencoba untuk tidak teringat pada ibu. Malah justru bayang ibu semakin jelas tergambar di dalam pikiranku. Masih mencoba untuk kuat. Aku ambil alat sholat ibuku bersama beberapa alat sholat yang lain yang sudah harus dicuci, lalu ku bawa dan ku serahkan pada istriku untuk segera mencucinya. Saat aku membawa alat sholat ibuku, ternyata masih terasa harum wangi ibuku dalam mukenanya. Aku hanya bisa berkata dalam hatiku, "Bu, Rian kangen." Walau baru beberapa waktu, tapi rasa kangen itu sangat besar. Duk, ini tolong segera dicuci semua ya. Mas takut keingat sama ibu terus. Mas takut belum ikhlas kalau teringat sama harum wangi ibu. Ucapku pada Via sembari memberikan perlengkapan sholat tadi padanya. Iya mas, ini sebenarnya sudah ingin aku cuci dari beberapa hari lalu. Cuma karena belum sempat jadi ketunda terus. Ya sudah sekalian aja, sambil nunggu masakan matang, aku cuci ini. Ucap Via menerima. Setelah bagian musola rumah selesai dibersihkan, aku lanjut membersihkan bagian kamar, baik kamar yang aku gunakan ataupun kamar ibuku. Tidak ada masalah saat membereskan kamarku sendiri. Namun saat memasuki kamar ibu, kembali aku harus berhadapan dengan memori yang pastinya akan muncul. Ditambah lagi, harum wangi ibu terasa sangat kuat. Ya, memang tidak heran, karena ini kamarnya. Otomatis harum khas beliau jelas terasa sekali. Aku ganti spray kasur yang sudah lama tidak terpakai dengan spray yang sudah bersih. Meja rias yang masih terdapat perlengkapan rias milik ibu masih tertata rapi di sana. Aku hanya mengelap meja itu saja, menghilangkan debu yang melekat di atasnya. Setelah selesai mengelap meja rias dan mengganti spray kasur, aku berencana untuk membersihkan lemari milik orang tuaku. Akan aku pilih baju yang masih layak dan tidak untuk nantinya bisa aku berikan ke saudara-saudara dari ibuku, dan sebagian diberikan pada orang tua Via. Karena kebanyakan keadaan baju yang dimiliki ibu masihlah sangat layak untuk dipakai. Ibu sangat rapi dan sangat menjaga pakaiannya. Aku keluarkan semua yang ada di dalam lemari itu, baik celana,
maupun pakaian. Dan ternyata masih tersisa beberapa pakaian dari ayahku. Dan saat aku coba ternyata masih cukup untuk aku pakai. Di saat aku sedang memilah pakaian, aku teringat soal laci yang ada di lemari itu. Aku buka laci itu, dan ternyata barang itu masih ada di sana. Itu membuktikan bahwa dia juga masih berada di sini. Sebuah keris peninggalan simbah putriku masih tergeletak rapi di sana, bersama dengan dokumen-dokumen penting lainnya. Masih ada ternyata. Nenek Lasmi masih di sini kan? Jangan pernah tinggalin Rian ya. Bantu aku untuk menjaga rumah ini. Aku berkata lirih kepada keris ini. Yang jelas di sana masih ada sosok Nenek Lasmi yang menjaga rumah ini. Dan baru aku sadari ternyata energinya juga masih bisa aku rasakan. Hanya saja aku tidak bisa melihatnya. Sekalian bersih-bersih, aku juga merapikan isi laci itu. Semua aku keluarkan. Ternyata di lain banyak dokumen penting di sini, ada juga beberapa benda atau kertas tidak penting yang seharusnya tidak berada di sini. Batinku, ini sih kebiasaan Bapak, selalu berantakan dalam menyimpan barang, baik yang penting atau tidak, selalu campur aduk. Sedikit demi sedikit aku membuang barang atau kertas yang tidak penting ke dalam tempat sampah. Di sana aku juga menemukan sebuah kantung kain yang di dalamnya berisi sebuah batu yang mungkin belum sempat Bapak buat untuk dijadikan cincin aki. Ya, karena Bapak dulu memiliki skill untuk buat cincin aki dan sempat juga mendapat beberapa pesanan. Bapak ini sebenarnya memiliki banyak kreativitas. Hampir semua bidang pekerjaan bisa dia lakukan sendiri, seperti kesenian, arsitektur, elektro, pembangunan, dan lain-lain. Namun karena sekarang Bapak sudah tidak ada, dan aku pun tidak bisa mengolahnya, makanya aku putuskan untuk membuang batu itu bersama dengan kantong kainnya. Dan karena isi tempat sampah itu sudah mulai penuh, aku pun mengikatnya dan meletakkan di depan rumah untuk nanti aku buang bersamaan saat aku dan Via berangkat menuju rumah mertuaku atau orang tua Via. Setelah itu kembali ke kamar orang tuaku untuk melanjutkan memilah pakaian-pakaian yang akan diberikan pada saudara-saudaraku. Namun saat aku berjalan ke arah kamar orang tuaku, terlihat gorden kamar di sana terhempas ke dalam seperti digerakkan oleh angin yang cukup kuat. Saat itu, pikirku masih positif. Mungkin istriku, Via, masuk ke sana untuk membantuku memilah pakaian. Tetapi saat aku sudah masuk ke dalam kamar, aku tidak menemukan siapapun berada di dalam sana. Kosong. Hanya ada tumpukan baju yang aku letakkan di atas kasur tadi. Namun dalam kondisi yang tidak rapih, alias berantakan, seperti jatuh dari tumpukan. Duk, sini bentar. Aku memanggil Via dari dalam kamar dengan suara cukup keras. Iya mas, sebentar. Ada apa sih kok teriak gitu? Tanya Via dengan suara keras sambil berjalan ke arahku. Enggak, ini loh. Kamu barusan dari kamar ini? Tanyaku pada Via untuk memastikan. Iya enggak mas, kan aku lagi cuci pakaian sama masak. Emang kenapa sih? Jelas Via padaku, lalu bertanya. Ini loh, aneh banget. Kenapa jadi berantakan gini ya? Padahal tadi gak jatuh. Cuma mas tinggal ke depan ngumpulin sampah. Pas mas balik udah berantakan seperti ini aja. Jelasku pada Via. Ya mungkin tadi jatuh mas, waktu mas keluar. Kan tadi pakaiannya ditumpukkan. Udah ya, itu kayaknya masakannya gosong. Udah nanti aku bantu ngerapiin bajunya, ucap Via sambil bergegas menuju dapur untuk melanjutkan aktivitasnya. Aku pun kebingungan kenapa bisa jadi berantakan seperti ini. Memang pakaian itu aku tumpuk, tapi tidak tinggi. Jadi mana mungkin pakaian itu bisa jatuh? Apakah ini ada hubungannya dengan angin yang menggerakkan gorden tadi? Pikirku dalam hati. Sambil merapikan pakaian yang berantakan itu, aku mencoba membuang pikiran jelekku soal gangguan astral yang mungkin akan terjadi. Karena tidak mau kesiangan berangkat ke rumah mertuaku, aku benar-benar mencoba fokus untuk merapikan pakaian ini. Dan tak lama selesai juga. Setelah itu aku pergi ke belakang untuk mengambil beberapa kardus untuk wadah pakaian yang akan diberikan kepada saudaraku.
Via yang sudah selesai mencuci dan masaknya. Kemudian aku perintah untuk ke kamar dulu untuk memilih baju yang kira-kira orang tuanya akan suka. Setelah menemukan beberapa kardus yang aku butuhkan, aku pun bergegas menuju ke kamar untuk segera memasukkan beberapa pakaian ke dalam kardus. Namun hal aneh kembali terjadi. Aku lihat Via sedang melipat baju yang tadi sudah aku rapikan, dan terlihat juga pakaian-pakaian yang berantakan di atas kasur. Padahal tadi sudah aku rapikan semua. Aku malah berpikir, kalau itu Via lah yang membuat berantakan karena dia berada di sini untuk memilih pakaian untuk orang tuanya. Loh, Dok, kok diberantakin lagi sih? Kan udah Mas rapihin tadi. Kan milihnya bisa satu-satu, gak usah diberantakin semua. Ucapku sedikit kesal pada Via. Loh, dari tadi udah seperti ini loh Mas. Aku kira malah kamu yang belum ngerapihin. Makanya ini aku bantu ngelipat bajunya sekalian milih, ujarnya sambil melipat pakaian. Sumpah Dok, tadi udah Mas rapihin. Udah beres semua, tinggal masukin ke sini loh. Aku menunjuk kardus yang aku bawa. Ya udah gak apa-apa, palingan tadi jatuh lagi. Kamu miring mungkin waktu ngerapihinnya, ucap Via terus berpikir positif. Dengan sedikit kesal aku pun kembali merapihkan, sekalian memilihkan rekomendasi baju untuk mertuaku. Dengan sambil berpikir, padahal tadi sudah benar-benar rapi, tapi kenapa bisa berantakan lagi? Setelah selesai dengan beberes rumah dan memilah pakaian mana yang akan diberikan pada saudara dan yang akan kita bawa untuk orang tua Via, kita pun mulai bersiap untuk berangkat menuju rumah orang tua Via. Namun aku merasa ada keanehan dengan rumah ini. Sejak kejadian tadi ternyata hawa di rumah ini tiba-tiba berubah menjadi lebih panas dari sebelumnya. Padahal kondisi cuaca saat itu tidak sedang panas, malah cenderung berawan. Namun kita tidak begitu memperdulikan keadaan itu. Aku hanya berpikir, mungkin ini efek dari kelelahan setelah beberes tadi. Ya, walaupun sudah mandi, tapi entah kenapa masih terasa panas. Kita pun berniat untuk segera berangkat. Di lain nanti membawa pakaian untuk orang tua Via. Kita juga sekalian membuang sampah bekas kita berbenah tadi. Gimana Dok? Sudah siap semua? Gak ada yang ketinggalan untuk dibawa ke rumah Bapak? Tanyaku pada Via memastikan. Sepertinya sudah semua sih Mas. Sampah di depan sudah siap kan? Tinggal sekalian angkut saja habis ini. Via berbalik tanya padaku. Udah sih, aman. Ya udah yuk, segera berangkat. Takut kesiangan nanti malah hujan, jawabku sambil berjalan keluar rumah. Setelah sampai di luar rumah, aku kembali dikejutkan dengan kondisi halaman yang tadinya sudah terlihat rapi, kini malah menjadi berantakan. Sampah yang sudah aku siapkan untuk kita buang tadi berserakan tak beraturan di sana. Astagfirullah, ini siapa yang berantakin sih? Jadi nambah kerjaan aja, harusnya tinggal berangkat malah harus beresin ini lagi. Ucapku emosi melihat keadaan halaman yang begitu berantakan. Kenapa sih Mas? Kok marah-marah terus dari tadi waktu bersih-bersih? Tanya Via padaku keheranan. Ini loh Dok, lihat, masa jadi berantakan begini? Ya harus beresin lagi, mana udah rapi gini. Ambilin sapu lidi sama kantong plastik lagi dek, ucapku kesal sambil mengumpulkan sampah dengan tanganku. Ya Mas bentar, yang sabar loh. Mungkin itu kucing nyari makanan, kan biasa suka ngacak-ngacak sampah kalau dia cari makan, jawab Via positif sambil masuk ke dalam untuk mengambilkan sapu dan kantong plastik. Ada-ada saja, dalam batinku berkata. Baru jam berapa sudah ada saja kejadian yang menimpaku, dan aku masih belum memiliki pemikiran aneh-aneh yang berkaitan dengan hal mistis. Singkat cerita, setelah aku dan Via membersihkan kembali sampah yang berserakan di halaman rumah, kita pun akhirnya berangkat menuju rumah mertuaku. Di dalam perjalanan, entah kenapa, aku selalu mulai menemukan hal yang aneh. Entah seperti sedang diawasi oleh seseorang. Saat di lampu merah seolah ada yang mencolek tanganku. Saat melewati pepohonan seperti melihat ada sosok bertubuh tinggi sedang mengawasiku dari belakang sana. Aku mulai heran, apakah penglihatanku terhadap hal seperti itu mulai aktif lagi? Ataukah hanya pikiranku yang sedang halus saja? Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya kita hampir sampai di rumah mertuaku. Terlihat rumah tua dengan ornamen yang khas rumah di pedesaan.
Ada beberapa tembok yang masih terlihat batanya karena belum dirapikan dengan semen. Dan di sana ada seorang perempuan sedang sibuk di depan terasnya. Sesampainya kita di rumah mertua, ternyata di sana kita sudah ditunggu. Kulihat ibu mertuaku sedang duduk di depan teras sambil merapikan tanaman di sana. Terlihat wajah bahagia karena kita sudah sampai di rumah. Alhamdulillah, akhirnya tekan piye neng dalan. Aman toh? Tanya ibu mertua padaku. Alhamdulillah nggih Bu. Namung nggih ridi macet. Mergi niki kan dinten Minggu. Dadi kata saya ngajeng liburan. Jawabku sambil mencium punggung tangannya. Wah iki anak lanang karo wedokku. Akhirnya tekan sambut bapak mertuaku yang melihat kami datang. Iya Pak niki ngapunten nembe mawon dugi. Wau resik-resik umarien kalih ditambah dalan ridi macet. Jawab Via menyalami bapaknya. Doyan, iki kowe nggawa apa? Tanya mertuaku bersamaan. Niku Pak, Bu, pakaian peninggalan ibu. Kalih sekedhik ageman peninggalan bapak riyen ben saged diagem bapak kalih ibu. Soale tasih sae sayang nek diagem tiang sanes, mending diagem bapak kalih ibu mawon. Dados umpami kula kangen kalih pakaiane tasih saged kemuten teng mriki. Ucapku menjelaskan. Walah, dadi ngrepoti lho iki, jawab bapak mertuaku. Alah, mboten kok Pak, tenang mawon, jawabku santai. Setelah kita sedikit berbincang di depan rumah, akhirnya kita pun masuk ke dalam rumah. Aku persilahkan bapak dan ibu mertuaku untuk membuka kardus berisi pakaian yang sudah kita pilihkan untuk mereka. Sebenarnya mereka cukup senang dengan baju yang kita bawakan itu. Namun ibu mertuaku meminta izin kalau sebagian diberikan kepada keluarganya yang lain. Bagaimana? Tentu saja aku tidak keberatan karena memang kita membawakan baju itu cukup banyak. Singkat cerita, setelah ngobrol kesana kemari dan kembali memilih beberapa pakaian yang akan diberikan ibu mertuaku pada keluarganya yang lain, aku meminta izin untuk tidur di kamar. Entah kenapa badanku terasa sangat lelah. Bu, kulo izin tilem sekedap teng kamar nggih. Rasane kesel banget niki awak kulo. Izinku pada ibu mertuaku. Ah kowe ngopo nganggo izin? Biasane wae nek ibu golek kowe, malah jebul wis ngorok neng kamar. Wis kono. Kamar sing biasa dinggo kowe wis ibu resiki wingi. Ucap ibu mertuaku sambil memasukkan beberapa pakaian ke dalam kantong plastik untuk nanti diberikan pada keluarganya. Nggih Bu. Nggih pun kula tilem riyen Bu. Aku pun berlalu menuju kamar. Aku pun masuk ke dalam kamar. Yang dulu tempat ini adalah kamar Via. Hiasan dinding dan segala macam isinya masih seperti dulu. Mungkin ibu mertuaku tidak mau merubah hal yang sudah dibiasakan oleh anaknya ini dan membiarkan seperti apa adanya. Jadi saat kangen dengan anaknya, masih bisa melihat kamarnya itu. Dengan langkah lemas, aku mulai menjatuhkan tubuhku di atas kasur kapuk yang masih empuk. Harum khas dari istriku, Via, ternyata masih tetap melekat di kasur ini. Dan karena lelah, perlahan kurasakan mataku mulai merasa berat. Dan sedikit demi sedikit aku mulai tertidur. Sekitar beberapa menit, aku terperanjat dan terjatuh dari atas kasur yang aku tiduri. Kemudian aku melihat keadaan sekitar sambil mencari sesuatu yang membuatku terperanjat seperti tadi. Namun ada yang aneh. Seingatku tadi, saat akan tertidur, suasana masih terlihat terang. Kenapa sekarang malah terlihat redup, seolah akan turun hujan lebat? Aku mencoba melihat keluar jendela. Benar, awan mendung mulai menyelimuti ditambah hembusan angin yang bertiup cukup kencang. Dengan langkah yang masih lemas, aku keluar dari kamar ini. Suasana di luar kamar terlihat sangat sepi. Hanya ada TV yang menyala tanpa saluran. Aku memanggil nama istriku karena tidak kutemui orang di rumah ini. Duk, kamu di mana sih? Kok rumah sepi banget? Sepertinya mau hujan besar ini. Ucapku memanggil Via, namun tidak ada jawaban sama sekali. Kenapa tidak ada jawaban dari siapapun ya? Atau mungkin semua berada di luar ya? Tapi kan ini mau hujan lebat, kenapa tidak masuk rumah saja? Gumamku sendirian.
Aku pun melangkah menuju luar rumah. Anehnya, di luar rumah pun terlihat sangat sepi. Tidak ada aktivitas sama sekali, baik dari rumah ini ataupun dari tetangga rumah di sekitar. Beberapa jemuran tetangga masih tergantung di tempat jemuran. Angin yang berembus cukup kencang menerbangkan beberapa pakaian itu ke halaman rumah ini. Aku pun mencoba untuk mengambilnya untuk aku kembalikan ke teras tetangga itu sambil memanggil nama istriku. Aneh, suasana seperti ini sudah tidak asing bagiku. Sempat terfikir, apakah ini berada di dunia mimpi atau aku kembali lagi ke dunia astral itu? Sangat sepi sekali tempat ini. Bahkan saat aku berjalan menuju jalan raya, di sana sama sekali tidak terlihat ada satupun warga yang lewat. Setelah aku cek di jalan raya tidak ada orang, kuputuskan untuk kembali lagi ke rumah. Berharap ini tidak seperti yang aku pikirkan. Semoga Via dan orang tuanya sudah berada di sana. Namun saat aku kembali di rumah, keadaan di sana masih sama, kosong, tidak ada siapapun. Kepanikan mulai melanda. Ini benar-benar aneh. Tidak ada satupun orang di sini. Aku mulai berpikir, kalau ini bukan di duniaku, ada sesuatu yang membawaku ke tempat ini. Di saat aku sedang panik, terdengar suara orang sedang memasak di dapur rumah ini. Bau khas makanan mulai tercium. Aku berpikir masih ada harapan. Mungkin itu ibu mertuaku sedang memasak untuk makan kita nanti. Aku pun melangkahkan kakiku ke arah dapur sambil berkata, "Barusan dari mana saja sih Bu semuanya? Kok nggak ada di rumah?" Namun saat aku sampai di dapur, betapa terkejutnya aku. Yang sedang berdiri di dapur bukanlah ibu mertuaku, melainkan yang aku lihat adalah sesosok lelaki berpakaian khas kesatria Jawa tempo dulu sedang membakar sesuatu di atas tungku. Melihat kostumnya yang tidak biasa, aku memutuskan untuk mundur perlahan dan mencoba menjauh darinya. Tapi saat aku melangkahkan kaki untuk pergi, tiba-tiba dia berbalik menatap ke arahku. Aku mulai sangat terkejut dengan penampakan wajahnya yang sangat tidak biasa. Sosok lelaki itu memiliki wajah yang bisa dibilang manusia, namun memiliki bulu lebat di wajahnya dan bertanduk. Sosok itu mulai berbalik badan dan berjalan ke arahku. Perlahan dia mempercepat langkahnya menuju ke arahku. Aku yang tidak mengenal dia siapa, memutuskan untuk segera berlari. Saat aku hampir sampai di pintu keluar dari rumah ini, aku merasa bajuku ditarik olehnya. Berarti cukup cepat dia berjalan, padahal jarak kami saat itu cukup jauh, dan pikirku cukup untuk menghindar dari dia. Aku mencoba untuk melepaskan bajuku yang ditarik olehnya. Sambil menoleh ke arahnya, aku melihat dia menggenggam sebuah senjata yang belum bisa aku melihat dengan jelas karena aku merasa panik. Tapi yang jelas, dia mencoba untuk menusukku dengan benda itu. Saat sosok itu sedang berusaha mengayunkan tangannya untuk menusuk, tiba-tiba seperti ada yang menabrak tubuhku hingga membuat tubuhku terpental terjatuh. Dengan sigap aku mencoba untuk segera mencari tempat aman sambil melihat keadaan sekitar, di mana sosok yang tadi menarikku sudah tidak terlihat lagi. Namun aku mendengar dari arah dapur dengan suara seperti orang berkelahi, dan kalau diamati dengan jelas, sosok yang ingin mencelakaiku tadi terlihat sedang berusaha melemparkan benda tajam tadi ke arahku. Tetapi ada satu sosok lagi yang sedang menghalanginya. Hingga pada suatu momen saat aku sedang mengamatinya, aku dikagetkan ada sosok tangan bercakar menarikku, dan hal itu membuatku kaget. Dan ternyata aku kembali terperanjat di atas kasur yang tadi aku tiduri. Namun kali ini aku terbangun dengan keadaan berkeringat yang membuat bantal dan sebagian kasur juga basah, ditambah jantung berdebar tidak karuan. Via yang mengetahui aku terbangun dengan keadaan kaget langsung menemuiku. "Loh Mas, kenapa? Kok bangun tidur seperti orang ketakutan gitu? Sampai keringat banyak juga itu?" tanya Via keheranan melihat ekspresiku saat bangun. "Nggak tahu dek, Mas barusan mimpi atau apa nggak jelas itu. Tapi Mas kebangun karena ada tangan bercakar yang menarik Mas," ucapku menjelaskan sebisanya. "Apakah kamu mulai merasakan hal seperti dulu lagi Mas?" tanya Via memastikan.
Aku nggak tahu dek, tapi yang jelas dalam mimpi Mas tadi suasananya sama persis dulu saat bisa melihat alam astral. Jawabku menjelaskan. Terus kamu ingat tidak siapa yang menarikmu itu? Apa dia? Tanya Via padaku memberi kode. Siapa yang kamu maksud, Duk? Apakah Adi Wilaga? Tanyaku balik pada Via. Iya mas, siapa lagi? Sosok bercakar itu pasti dia. Lagian tadi kamu bilang setelah ditarik tangan bercakar itu kamu langsung terbangun kan mas? Mungkin itu upaya Adi Wilaga menyelamatkanmu, ucap Via. Setelah berbicara dengan Via, aku malah menjadi semakin cemas. Apakah aku akan memiliki kemampuan itu lagi? Apakah kemampuanku perlahan mulai aktif lagi? Apakah memang takdirku untuk selalu bersinggungan dengan hal seperti itu lagi? Sudah mas, gak usah difikirkan. Jalani saja seperti biasa. Toh kalau memang harus kembali seperti dulu lagi, itu memang sebuah takdir yang harus dijalani. Apalagi bapaknya mas kan dulu pernah bilang, kalau harus meneruskan perjuangan bapak kan, pasti ada hal bagus dari takdir yang harus mas jalani ini, ucap Via berusaha menenangkanku. Iya sih Nduk, tapi kalau seperti itu, aku harus benar-benar berlatih kali ini, supaya tidak mudah terperdaya makhluk astral itu. Tapi tetap harus nunggu Mbah Margono yang pulang untuk aku bertanya baiknya seperti apa, ucapku menanggapi nasihat Via. Iya, coba besok kalau Mbah Margono sudah kembali, kamu coba tanyakan baiknya gimana. Sekarang kamu mau mandi dulu atau enggak? Soalnya basah kuyup tubuhmu kena keringat, tanya Via. Jam berapa emang sekarang? Tanyaku sambil melihat jam dinding di kamar. Sudah jam 3:04 mas. Makanya sana mandi aja sekalian wudhu, nanti terus sholat, karena udah waktunya. Aku siapin baju gantinya, Via menjawab sambil berlalu keluar kamar. Setelah menenangkan diriku sendiri, aku pun turun dari kasur untuk melihat keadaan di sekitar rumah ini. Saat keluar dari kamar, terlihat bapak dan ibu mertuaku sedang duduk santai sambil menonton TV. Aku berjalan menuju jendela yang berada di belakang mereka, dan kulihat cuaca di luar rumah. Ya, memang sih tetap sedikit berawan. Terlihat juga sinar matahari yang sudah mulai sedikit condong ke barat, mulai merangsek, menembus awan-awan yang berada di depannya, dan mungkin nanti akan cerah. Loh Yan, wes tangi? Loh, tapi kok keringetan ngono? Wes kono, aduh sik, kelambine ben disiapke bojomu, ucap ibu mertuaku yang melihat keadaanku setelah bangun tidur. Nggih bu, maklum, nembe niki mimpine Ridianeh dadi gerah, makane keringetan, jawabku. Ah, biasa ku Yan. Oh iya, bariki bapak pengen ngomong sedelo ya, nek kowe wis rampung, ucap bapak mertuaku menambahkan. Nggih pak, niki rian Pak Pung rian nggih, sekalian sholat. Aku pun melangkah menuju kamar mandi. Karena kamar mandinya berada di sebelah dapur, aku sedikit khawatir apakah akan ada makhluk yang berada di dalam mimpiku tadi akan muncul juga di sana. Karena ruang tengah dan dapur terpisah oleh pintu yang memiliki gorden. Aku mencoba perlahan mengintip sedikit melalui celah gorden itu. Kulihat area sekitaran dapur. Tidak ada siapapun di sana. Aku pun mulai tidak khawatir lagi. Namun saat aku akan melangkah masuk ke dapur untuk menuju ke kamar mandi, tiba-tiba dari arah belakang, pundakku disentuh dan ditarik, dan jelas itu membuatku terkejut. Mas, ini ya pakaiannya udah aku siapin. Aku taruh di atas kasur aja ya, ucap Via sambil menarik pundakku. Astagfirullah, kamu ini loh, ngagetin aja sih. Udah taruh sana saja, omelku pada Via karena mengejutkanku. Apaan sih mas, gitu aja kok kaget, protes Via padaku. Dengan sedikit emosi aku pun melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan badanku dari keringat yang menempel. Kuguyur perlahan air ke setiap bagian tubuh, dan air di sini terasa sangatlah segar karena di rumah mertuaku ini tidak berasal dari PDAM. Jadi murni langsung dari alam, bahkan tidak menggunakan keran air. Jadi air lewat begitu saja setelah masuk bak air, langsung mengalir lagi saluran pembuangan air yang langsung tersambung ke kolam ikan. Saat aku sedang mandi, samar-samar aku mendengar suara geraman. Karena mendengar suara tersebut,
Aku coba untuk menghentikan mandiku untuk mendengarkan dengan jelas asal dari suara itu. Benar saja, suara geraman itu memang benar ada. Awalnya terdengar sangat kecil, tapi perlahan suara itu menjadi lebih jelas. Bulu kuduku juga mulai merespon, tanda aku mulai merasakan takut. Aku percepat proses mandiku supaya bisa langsung bergabung dengan yang lainnya di ruang tengah. Singkat cerita, aku sudah selesai mandi dan langsung menuju ke arah kamar untuk berganti pakaian dan langsung menjalankan sholat asar. Saat sholat sama sekali tidak ada kendala apapun. Aku jalankan sekhusyuk mungkin hingga akhirnya sholatku aku selesaikan. Setelah selesai melaksanakan sholat, sesuai permintaan bapak mertuaku yang ingin berbincang denganku, aku pun menemuinya di ruang tengah. Beliau sedang duduk sambil menonton TV, ditemani segelas kopi dan pisang goreng yang masih hangat. "Tasik mersani nopo, Pak?" tanyaku mendekati sambil duduk di kursi sebelahnya. "Biasa iki layan, berita sore." "Oh iya Yan, Bapak meh ngomong." Dengan nada santai bapak menatapku. "Nggih Pak, pripun?" Bersambung. Apa yang akan disampaikan oleh bapaknya Via? Apakah ini berhubungan dengan soal perjuangan orang tuanya Mas Rian yang disinggung Via tadi saat Mas Rian bangun dari mimpinya? Cari tahu di bagian berikutnya. Terima kasih untuk Mas Rian. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Untuk bahasa Jawanya nanti saya usahakan ditranslate ke bahasa Indonesia di subtitlenya ya. Tapi untuk sekarang belum bisa nih. Editornya lagi ngerjain video yang lain dulu. Jadi mohon maaf ya. Apa adanya dulu nih seperti ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah bagian kedua, pengkhianatan jin luhur dari Mas Afrian 015. Saya pamit ya. Wassalamualaikum.